Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang menguraikan pemisahan rangkaian teori tentang terjadinya kepulauan dan biografinya. Ada 5 penjelasan. Yang pertama, mulai dari proses terbentuknya benua. Yang kedua, hanyutan benua. Yang ketiga, konsekuensi dari hanyutan benua. Yang keempat, terbentuknya kepulauan Indonesia. Dan yang kelahir atau yang kelima yaitu biografinya, yaitu proses terbentuknya benua. Di sini sebelum kita masuk ke proses terbentuknya benua, kita perlu ketahui dulu apa itu benua. Benua merupakan salah satu dari ketujuh daratan besar yang ada di atas permukaan bumi, dan sebagian besarnya dikelilingi oleh laut, serta terdiri atas berbagai negara. Dan bagaimana proses terbentuknya benua? Para ahli menjelaskan jika dulu hanya ada satu benua dan satu lautan luas, yaitu benua Pangea dan Pantalesa. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua ini pecah menjadi dua benua besar, yakni Laurasia di bagian utara serta Gondwana di bagian sebelah selatan. Bagian barat benua Gondwana bergerak ke arah barat hingga membentuk benua Amerika Selatan. Sedangkan pemecahan benua Gondwana lainnya yang bergerak ke arah timur membentuk benua Afrika. Pergerakan kecil dari benua Gondwana sebelah timur membentuk wilayah yaitu hanyutan benua. Hanyutan benua merupakan satu proses pemecahan benua yang berlaku dari dulu hingga kini. Mengikuti Alfred Wegener, pada asalnya dunia terdiri dari satu benua tunggal, yaitu benua Pangea. Benua ini kemudian terpecah kepada Laurasia dan Gondwana. Laurasia dan Gondwana terus mengalami pemecahan secara berkelindan sehingga terbentuk benua-benua yang ada pada ini. Teori hanyutan benua juga menyatakan bahwa benua-benua bumi bergerak berbanding satu sama lain di atas dasar lautan. Teori ini mula-mula dicadangkan oleh Abraham Ortelius pada tahun 1596. Proses ini atau konsep ini membangunkan dan diperkenalkan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Teori hanyutan benua ini diikuti oleh teori plat tektonik yang menjelaskan tentang pergerakan benua-benua bumi dengan lebih gambar dari pembelahan hanyutan benua. Yang pertama, gambar dari pertemuan plat benua dan plat benua, dan yang kedua adalah gambar Chili dan banjaran Andes atau konsekuensi dari hanyutan benua. Di sini ada 5 konsekuensi dari hanyutan benua. Yang pertama, pemisahan benua-benua utama. Yang kedua, pembentukan jurang lautan selari dengan bumi. Yang ketiga, pembentukan garis pantai yang panjang. Yang keempat, pembentukan pulau-pulau, dan yang terakhir, pembentukan laut dan selat. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan satu-satu dari konsekuensi hanyutan benua tersebut. Yang pertama, pemisahan benua utama, yaitu semasa zaman Karboniferus, bumi mempunyai atau hanya sebuah benua yang besar yang dikenali sebagai Pangea. Pergerakan atau hanyutan benua telah menghasilkan benua-benua
baru seperti sekarang, seperti benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, dan Antartika. Yang kedua yaitu pembentukan jurang lautan selari dengan bumi, yaitu hanyutan benua yang telah menghasilkan jurang-jurang lautan terutama sekali di pinggir benua Asia, yaitu di lautan Pasifik dan lautan Hindi, seperti jurang Mariana, jurang Mindanao, jurang Jepun, jurang Jawa, jurang Puerto Rico, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pembentukan garis pantai yang panjang, yaitu pemisahan benua tunggal atau Pangea telah menghasilkan benua-benua dan pulau-pulau di permukaan bumi. Pembentukan benua-benua dan pulau-pulau telah menyebabkan kawasan pinggir pantai atau garis besar lebih panjang dari sebelumnya. Yang keempat, pembentukan pulau-pulau, yaitu evolusi hanyutan benua pada zaman tertiari menjelaskan benua Amerika Utara telah berpisah dengan benua Eropa. Benua kecil India bersambung dengan benua Asia, Amerika Selatan, dan Amerika Utara bercantum. Saki-baki tanah yang tertinggal membentuk pulau-pulau atau gugusan seperti Kepulauan Asia Tenggara, Madagaskar, Hindia Barat, dan Kepulauan Pasifik. Dan yang terakhir yaitu pembentukan laut dan selat, yaitu hanyutan benua telah mewujudkan laut-laut baru dan selat-selat seperti lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan Hindi, dan selat-selatnya yaitu Selat Malaka, Selat Bas, Selat Gilbarat, dan sebagainya. Itu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia? Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan sangat rumit. Menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair yang bersuhu sangat tinggi. Suhu yang tinggi ini terus-menerus bergejolak, mempertahankan cairan sejak jutaan tahun yang lalu. Ketika atau sehingga ada celah lubang keluar, cairan tersebut berbentuk lava cair. Ketika lava mencapai permukaan bumi, lava tersebut berubah menjadi atau bersuhu sekitar 30 derajat. Pada suhu ini, cairan lava akan membeku dan membentuk batuan beku. Keberadaan kerak benua atau daratan dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis. Pergerakan unsur-unsur geodinamika ini dikenal sebagai kegiatan tektonis. Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, obduksi atau pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi atau tumbukan lempeng. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi atau tabrakan lempeng. Pergerakan mendatar berupa pergeseran lempeng tersebut masih berlangsung hingga kini, sehingga semua gerakan tersebut menyebabkan wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil. Atau yang terakhir yaitu biogeografi. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu distribusi geografi dan spesies, saya akan menjelaskan dulu apa itu biogeografi atau sejarah biogeografi.
Sejarah biogeografi atau studi biogeografi mulai populer berkat karya Alfred Russel Wallace pada pertengahan hingga akhir abad ke-19. Wallace yang berasal dari Inggris adalah seorang naturalis, penjelajah, ahli geografi, antropolog, dan ahli biologi yang pertama kali mempelajari sungai Amazon secara mendalam dan kemudian Kepulauan Melayu atau pulau-pulau yang terletak di antara daratan utama Asia Tenggara dan Australia. Sehingga biogeografi adalah cabang geografi yang mempelajari distribusi masa lalu dan masa kini berbagai spesies hewan dan tumbuhan di dunia, dan biasanya dianggap sebagai bagian dari geografi fisik karena seringkali berkaitan dengan pemeriksaan lingkungan fisik dan bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi spesies dan membentuk distribusinya. Jadi distribusi geografi spesies dan genus dinyatakan umumnya berdasarkan unit politik negara, dan dalam kebanyakan kasus berdasarkan unit yang lebih rendah, misalnya provinsi. Biasanya distribusi geografis alami dinyatakan distribusi yang dinaturalisasi dan dibudayakan hanya diberikan jika distribusi alami tidak diketahui atau tidak jelas diketahui. Distribusi ketinggian dinyatakan jika diketahui, terutama untuk bambu pegunungan. Data tentang habitat dan ekologi seringkali tidak tersedia, tetapi jika tersedia akan diringkas. Distribusi geografis tidak boleh ditafsirkan tanpa mempertimbangkan klarifikasi yang relevan. Khususnya untuk genus, perlu diingat apakah genus tertentu baru saja direvisi atau masih menunggu revisi. Dalam kasus akhir atau kasus terakhir yang cukup sering terjadi, yaitu distribusi geografi hanya bersifat sementara, perlu juga dipertimbangkan apakah genus atau spesies tertentu didefinisikan secara sempit atau tidak. Genus dan spesies dapat dibatasi secara berbeda oleh berbagai penulis, sehingga pola distribusinya dapat bervariasi.